Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Niswah masih dalam pembahasan materi matematika peminatan kelas 10 semester genap. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang proyeksi vektor. Di mana pada materi ini kita akan membahas pengertian proyeksi vektor, proyeksi skalar suatu vektor, dan proyeksi vektor dari suatu vektor. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan proyeksi itu? Proyeksi sendiri adalah merupakan bayangan dari suatu objek pada garis atau bidang. Perhatikan ilustrasi berikut ya. Sebuah pesawat terbang melaju pada lintasan lurus, kemudian meluncur naik meninggalkan landasan. Laju pesawat terbang dari titik tinggal landasnya dapat dinyatakan sebagai suatu vektor. Nah, sebelum pesawat meninggalkan titik landasnya, pasti bergeraknya melintas lurus, baru kemudian naik. Ini ya, dari titik tinggal landasnya ini sampai pergerakan dia naiknya ini bisa dinyatakan sebagai suatu vektor. Gitu ya. Nah, kemudian pada saat yang bersamaan, bayangan pesawat terbang pun akan melaju pada lintasannya di tanah. Kalau pesawatnya ini melaju ke atas gini, dengan waktu yang bersamaan, bayangan pesawat ini akan melaju pada lintasan di tanah, di mana tanah ini disebut dengan bidang proyeksinya. Nah, laju dari bayangan pesawat tersebut disebut dengan vektor proyeksi, yaitu hasil proyeksi dari vektor ini, gitu ya. Oke. Dalam hal proyeksi vektor ini ada dua yang akan kita pelajari, yaitu proyeksi skalar ortogonal dan proyeksi vektor ortogonal. Baiklah, kita lanjutkan ke proyeksi ortogonal. Ortogonal sendiri artinya tegak lurus. Maka misalkan kita memiliki vektor A, kemudian vektor B, di mana kita akan mencari proyeksi vektor A terhadap vektor B. Nah, akan kita cari hasil proyeksinya di mana. Nah, caranya dari ujung vektor A ini kita tarik ya, kita proyeksikan ya, tegak lurus terhadap vektor B. Maka di sini kita akan menghasilkan sebuah vektor baru yaitu vektor C. Kita namai vektor C. Ini vektor C ini merupakan vektor hasil proyeksi dari A terhadap B. Ya. Kemudian sebaliknya, jika vektor A dan B diketahui, sekarang kita cari proyeksi vektor B terhadap A. Kalau ini kita tarik ke sana, ini tidak bisa tegak lurus ya. Maka langkah selanjutnya supaya kita dapat menarik garis yang tegak lurus dari B ke A, kita perpanjang dulu vektor A-nya. Kita perpanjang sehingga dari ujung titik B ini ya, vektor B, kita tarik garis yang tegak lurus terhadap vektor A. Nah, di sini tegak lurusnya. Maka kita dapatkan sebuah vektor hasil ya, yaitu kita kasih nama vektor D misalkan dari sini ya ke sini. Oke. Ya, bisa dikatakan bahwa vektor proyeksi B pada A adalah vektor D, gitu ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Jika diberikan gambar A, B, C, di sini ada D ke E, ada B ke E, ada B ke F. Ya, sekarang proyeksi vektor AB pada vektor AC adalah, nah coba kita punya vektor AB, berarti arahnya ke sana, kita proyeksikan terhadap vektor AC. Nah, ini A-nya sudah pada titik pangkal yang sama, kita tarik ya garis yang tegak lurus terhadap AC dari titik B. Nah, jika ke C tidak tegak lurus ya, jika ke E juga tidak tegak lurus, maka yang mungkin adalah dari B ke F. Nah, jatuhnya di sini.
Sehingga vektor hasil proyeksinya adalah A ke F. Gitu ya. Nah, itu vektor AB diproyeksikan pada AC sama dengan AF. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke proyeksi skalar. Apa sih proyeksi skalar itu? Skalar di sini adalah sebuah bilangan, maka yang dimaksud di sini adalah panjang vektor hasil proyeksi. Nah, tadi kita sudah bahas, jika vektor A diproyeksikan terhadap vektor B, kita dapatkan sebuah vektor baru, yaitu vektor C. Jika diketahui sudut antara vektor A dan vektor B, ya, adalah alfa. Pada sesi sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang sudut antara dua vektor ya. Di mana di situ diketahui sudutnya alfa ya. Maka kita akan gunakan kosinus alfa tadi untuk menentukan panjangnya C karena yang ingin kita cari adalah skalar. Jadi panjangnya vektor C ini. Nah, dari mana? Nah, coba kita cari panjang dari C ini dengan menggunakan bantuan sudut, di mana kita sudah memiliki cos alfa sama dengan A kali B per panjang A kali panjang B, gitu ya. Nah, selain itu, karena dia segitiga siku-siku yang dibentuk, karena ini tegak lurus ya dengan vektor B, maka di sini bisa membentuk segitiga siku-siku, di mana kosinus alfa bisa kita cari dengan perbandingan panjang sisi di samping sudut berbanding dengan sisi miring, di mana yang di samping sisi sudutnya adalah vektor C, sehingga panjangnya vektor C, sedangkan di sisi miringnya adalah panjang vektor A. Nah, dari dua ini kita bisa susun sebuah persamaan. Panjang vektor C per panjang vektor A sama dengan A kali B per panjang A kali panjang B. Di mana panjang A ini skalar bisa kita bagi habis. Maka bisa kita simpulkan bahwa proyeksi skalar dari vektor A pada B adalah sama dengan A kali B per panjang B gitu ya. Ini proyeksi skalar dari vektor A terhadap vektor B. Sekarang bagaimana jika proyeksinya dari vektor B terhadap vektor A? Nah, tadi kita dapatkan vektor baru hasil proyeksinya yaitu vektor D, di mana ini tegak lurus ya. Nah, dengan cara yang sama kita gunakan kosinus sudut alfa, di mana alfanya sudut antara vektor A dan vektor B, maka kita dapatkan cos alfa sama dengan A kali B per panjang A kali panjang B. Sedangkan dari segitiga siku-siku yang dibentuk ini bisa kita dapatkan di sini panjang D ya. Ini merupakan sisi di samping sudut. Di sini adalah vektor B, maka di sini kita dapatkan panjang vektor B. Ini merupakan sisi miring, sehingga bisa kita tulis cos alfanya sama dengan panjang D per panjang B. Nah, dari kedua persamaan ini kita dapatkan panjang D per panjang B sama dengan A kali B per panjang A kali panjang B. Dengan cara yang sama ini panjang B, di sini panjang B, dua-duanya skalar bisa kita bagi habis, maka dapat kita simpulkan bahwa proyeksi skalar dari vektor B pada A adalah A kali B per panjangnya A. Kalau tadi A pada B per panjangnya B, sekarang B pada A per panjangnya A, gitu ya. Oke, ini proyeksi skalar atau panjang proyeksi. Sekarang perhatikan contoh berikut. Tentukan proyeksi skalar ortogonal vektor A dengan elemen min 3, 2, 5 pada B dengan elemen 2, min 2, 1. Kita jawab panjangnya vektor C, yaitu hasil proyeksinya ya, sama dengan A kali B per panjang B. Di mana kita sudah mengetahui rumus A kali B di situ ya, min 3 kali 2, 2 kali min 2, 5 kali 1 per panjang B. Panjang B-nya sendiri sama dengan akar 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat.
Maka bisa kita hasilkan min 3 kali 2, 6, 2 kali min 2, min 4, 5 kali 1 sama dengan 5, 2 kuadratnya 4, min 2 kuadratnya 4, 1 kuadratnya 1. Sehingga kita dapatkan ini min 6, min 4 ditambah 5 sama dengan min 5 ya, per akar dari 9, 3. Ini adalah proyeksi skalar ortogonal vektor A terhadap vektor B. Skalar hasilnya berupa skalar ya. Oke. Berikutnya proyeksi vektor. Nah, masih hal yang sama ya. Masih vektor yang sama tadi vektor A dengan vektor B ya. Dimana kita akan cari proyeksi vektor A terhadap vektor B ya. Hasilnya tadi kan vektor C. Kalau sebelumnya kita cari panjang vektor C, sekarang kita cari vektor C-nya ya. Posisi vektor C-nya. Nah, sekarang misalkan kita memiliki E. Di sini E topi merupakan vektor satuan yang searah dengan vektor B. Masih ingat sebelumnya kita sudah pernah membahas apa itu vektor satuan, yaitu vektor yang panjangnya satu satuan dan searah dengan vektor yang diikutinya. Di sini kita bahas E yang dimaksud di sini adalah vektor satuan yang searah dengan vektor B ya. Ini ya searah dengan vektor B. Bisa juga dikatakan bahwa E ini merupakan vektor satuan dari vektor C. Kenapa? Karena vektor C dan vektor B ini searah. Maka E ini bisa merupakan vektor satuan dari vektor B, juga bisa merupakan vektor satuan dari vektor C. Di mana vektor satuan bisa kita tentukan dengan rumus vektor B per panjangnya vektor B atau vektor C per panjangnya vektor C, gitu ya. Karena vektor satuan ini searah dengan vektor B dan juga searah dengan vektor C. Nah, jadi dari sini, nah ini E-nya bisa kita ambil yang ini, vektor C per panjangnya vektor C. Ya, sehingga kita dapatkan C sama dengan ini ya. Nah, panjangnya vektor C kali E. Di mana panjangnya vektor C tadi kan kita sudah dapatkan ya, yaitu A kali B per panjangnya B. Kenapa? Karena tadi C ini adalah hasil proyeksi dari vektor A terhadap vektor B. Nah, ini panjang proyeksinya adalah A kali B per panjang B. Masih kalikan dengan E, vektor satuannya. Nah, vektor satuan sendiri sama dengan apa? Sama dengan B per panjang B. Kenapa kita nggak pakai yang C per panjang C? Karena yang diketahui adalah vektor A dan vektor B. Maka yang kita ambil adalah B per panjang B. Kalau kita ngambil C per panjang C, sementara vektor C-nya sendiri belum diketahui, nanti ada dua yang belum diketahui lebih kesulitan lagi ya. Maka karena yang diketahui adalah vektor A dan vektor B, kita ambil vektor satuannya adalah vektor B per panjang vektor B. Nah, coba diperhatikan A kali B per panjang B ini tadi merupakan proyeksi skalar, hasilnya berupa skalar. Kemudian di sini vektor per skalar merupakan vektor. Nah, ini skalar, ini ada skalar. Maka bisa kita kalikan skalarnya ini sehingga menjadi A kali B per panjang B kuadrat. Gitu ya. Ini skalar, ini skalar. Nah, kita jadikan satu. Sehingga A kali B per panjang B kuadrat kali vektor B. Ini hasilnya berupa skalar. Gitu ya. Nah, kali dengan vektor, maka hasilnya akan berupa suatu vektor. Ya, jadi vektor C-nya sama dengan A kali B perpanjang vektor B kuadrat kali vektor B. Untuk lebih memahami materi ini, perhatikan contoh berikut.
Tentukan proyeksi vektor ortogonal dari vektor A pada vektor B. Sudah diketahui vektor dengan elemen-elemennya, maka kita gunakan rumus yang tadi, A kali B perpanjang B kuadrat kali vektor B. Di mana A kali B kita dapatkan ini min 3 kali 2 ditambah 2 kali min 2 ditambah 5 kali 1. Kemudian panjang vektor B itu sebenarnya akar dari 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 1. Karena di sini panjang B kuadrat maka kita kuadratkan kali vektor B-nya. Vektor B-nya sendiri 2 min 2 1. Ya. Nah, sehingga kita dapatkan ini min 6, ini min 4, ini 5, ini 4 tambah 4 tambah 1 ya. 9. Ini akar 9 dikuadratkan jadinya 9. Ya, kali vektor B-nya. Sehingga kita dapatkan min 5/3 kali vektor B. 2 min 2, 1. Nah, kalau ditulis dalam bentuk vektor basis bisa kita ini kalikan sini min 5/3 kali 2. Jadinya min 10/3 I ya. Min 5 kali min 2 sama dengan plus 10/3 J ya. Kemudian min 5 kali 1. Ini min 5. Nah, per 3K. Nah, ini adalah vektor hasil proyeksi ya. Ini vektor C-nya sama kalau ditulis dalam bentuk vektor basis. Kalau ditulis dalam bentuk vektor kolom berarti min 10/3, 10/3, 5/3 gitu ya. Itu hasil proyeksi ya dari vektor A terhadap vektor B. Nah, kita kasih contoh lagi ya. Coba diketahui vektor A dengan elemen X min 1 min 2. Ini ada elemen yang belum diketahui, masih merupakan variabel X ya. Dan vektor B-nya min 2, 2 min 1. Sedangkan proyeksi skalar ortogonalnya B pada A adalah min 4/3. Tentukan nilai X yang memenuhi. Ingat, lihat di sini. Yang diproyeksikan apa terhadap apa. Di sini vektor B terhadap vektor A. Nah, kita gunakan rumusnya tadi. Karena di sini proyeksi skalar, maka yang dimaksud adalah panjang vektor proyeksi. Sehingga kita gunakan rumus ini ya. Panjangnya C sama dengan A kali B per panjangnya A. Sorry, ini harusnya tidak ikut. Nah, per panjangnya A. Kenapa per panjangnya A? Karena di sini proyeksi vektor B terhadap A. Kalau A terhadap B berarti panjangnya B. Kalau B terhadap A berarti panjangnya A, gitu ya. Nah, sedangkan sudah diketahui nilai proyeksi skalarnya adalah min 4/3. Kita masukkan aja rumusnya ya. Sudah diketahui min 4/3 berarti sama dengan A kali B. Di sini E kali min 2 ditambah min 1 kali 2 ditambah min 2 kali min 1 per panjangnya vektor A. Berarti sini akar dari E kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Ya. Nah, kita sederhanakan hasilnya di sini. Ini X kali min 2 min 2X. Ini min 2, ini min 2 kali min 1 itu 2. Sehingga ini habis ya. Tinggal min 2X. Ini X kuadrat, ini 1 ditambah 4, 5. Ya. Oke. Kemudian kita kalikan silang. 3 kali min 2X sama dengan min 6X. Min 4 kali akar X kuadrat plus 5. Masing-masing kita bagi dengan min 2, hasilnya 3X sama dengan 2 akar X kuadrat plus 5. Kemudian masing-masing ruas kita kuadratkan. Ini dikuadratkan jadi 9X kuadrat, ini dikuadratkan jadi 4, ini dikuadratkan akarnya lepas gitu ya. Sehingga kita dapatkan 9X kuadrat dikurangi 4X kuadrat sama dengan 5X kuadrat. Ya, di sini 4 kali 5 sama dengan 20. Selanjutnya kita dapatkan ini dibagi 5 ya, ini dibagi 5 sehingga X kuadrat sama dengan 4.
X kuadrat sama dengan 4, maka kita dapatkan X-nya sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Apakah dua-duanya memenuhi? Kita lihat persamaan yang ini tadi. Min 4/3 sama dengan min 2X per akar X kuadrat plus 5. Nah, ini min 4 sama dengan min 2 kali berapa? Maka bisa kita simpulkan nilai X yang memenuhinya adalah 2. Gitu ya. Oke. Berikutnya ini ada beberapa soal, ada 5 soal ya untuk latihan. Silahkan dikerjakan supaya lebih memahami materi tentang proyeksi vektor, baik itu proyeksi skalar maupun proyeksi vektor. Baiklah, saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.